Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Arifin, NIM 170301146 dari kelas agronomi, program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini, saya ingin menjelaskan ataupun memaparkan tentang yang namanya integrasi antara perkebunan sawit dengan sapi. Sebelumnya, saya ingin memaparkan tentang apa itu integrasi dalam peternakan. Integrasi dalam peternakan adalah sistem pengelolaan atau usaha yang menyinkronkan kegiatan peternakan dengan bidang lainnya seperti pertanian, perikanan, kehutanan, yang mana setiap sektornya itu saling menunjang untuk meningkatkan produksinya. Kali ini pola integrasi yang saya bahas adalah integrasi perkebunan sawit dengan sapi. Mengintegrasikan antara peternakan dengan perkebunan itu sangat berkesinambungan yang akan memberikan manfaat bersama atau mutual benefit. Seperti yang pertama, mengurangi biaya operasional yang untuk membersihkan rerumputan ataupun gulma dan juga pelepah-pelepah yang telah dipangkas. Kemudian tidak diperlukannya jam orang ataupun GO untuk membersihkan yang namanya pelepah-pelepah yang dipangkas tersebut. Yang ketiga, mengurangi biaya untuk pembelian yang namanya racun, sehingga itu dapat menekan biaya sampai dengan 30%. Mengurangi porsi penyediaan pupuk, yang mana di sini akan memanfaatkan yang namanya kohe atau kotoran hewan, baik itu tinja ataupun urinnya, yang dapat kita jadikan pupuk alami untuk tanaman, sehingga menghemat biaya pemupukan. Integrasi ternak dalam perkebunan dikembangkan berdasarkan yang namanya konsep LISA atau Low External Input Sustainable Agriculture, dengan cara yang pertama, limbah perkebunan dalam hal ini kebun sawit seperti solid atau lumpur sawit, pelepah, dan juga bungkil inti sawit dimanfaatkan sebagai pakan dan menghemat biaya pakan sebesar 80%. Yang kedua, kotoran ternak dan limbah sawit non pakan didekomposisi menjadi kompos untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Yang ketiga, penggembalaan ternak yang diarahkan untuk memakan tanaman liar ataupun gulma. Produk samping industri kelapa sawit. Kita ketahui bahwasanya produk samping industri kelapa sawit itu banyak. Dari pohonnya saja kita ketahui bahwasanya ada pelepah dan daun yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Kemudian dari industri pengelolaan CPO, crude palm oil, dan PKO, palm kernel oil, itu ada yang namanya menghasilkan produk berupa lumpur atau solid kelapa sawit, kemudian bungkil inti sawit atau bis, kemudian ada serabut perasan buah sawit, kemudian ada tandan kosong atau tangkos, dan cangkang. Yang pertama kita masuki yaitu rumput liar atau gulma yang tumbuh di areal perkebunan kelapa sawit. Produksi rumput liar ataupun gulma yang ada di perkebunan kelapa sawit itu bisa kita gunakan sebagai pakan ternak, yang mana itu dapat memproduksi sekitar 3-5 ton per hektar per tahunnya. Ini menjadi sumber pakan untuk ternak sapi. Kebanyakan gulma yang tumbuh di areal perkebunan selain dari LCC atau leguminosa cover crop itu dapat kita manfaatkan dan kita gunakan sebagai pakan ternak. Yang kedua, pelepah kelapa sawit. Pelepah kelapa sawit ini juga kita dapat manfaatkan sebagai pakan ternak, yang mana setiap hektarnya terdapat 130 pohon, yang mana setiap pohonnya itu dapat menghasilkan 22 pelepah per tahunnya, yang memiliki bobot kurang lebih 7 kg. Artinya setiap tahunnya itu kita dapat menghasilkan 20.020 kg per hektar per tahunnya untuk pakan ternak. Yang ketiga ada namanya bungkil inti sawit atau bis. Bungkil inti sawit ini adalah sisa padatan setelah pemerasan inti sawit untuk menghasilkan yang namanya minyak inti sawit atau palm kernel oil, yang mana bis ini juga digunakan sebagai pakan ternak untuk ruminansia umumnya dan juga telah digunakan oleh beberapa negara. Yang keempat ada namanya lumpur sawit atau solid. Lumpur sawit ini merupakan limbah dari proses pemerasan buah sawit untuk menghasilkan minyak sawit kasar atau CPO,
crude palm oil yang diperoleh dengan cara mensentrifusi limbah cairan dengan menggunakan alat yang disebut dengan decante. Lumpur sawit ini juga dapat digunakan sebagai pakan. Yang kelima ada namanya tandan kosong. Tandan kosong kelapa sawit ini biasanya juga digunakan sebagai pupuk organik alami yang akan digunakan kepada tanaman sawit sendiri. Namun, tandan kosong ini dapat digunakan juga sebagai sumber pakan untuk ternak. Berikut saya tampilkan video pembuatan pakan ternak untuk sapi, yang mana di sini ada beberapa contoh ataupun beberapa video yang saya kutip. Berikut videonya. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang integrasi antara perkebunan sawit dan sapi. Mohon maaf kalau misalnya memang ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.